Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu A'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis wal ishrun. Al-haditsus salisu wal ishrun. Kawi hadis kang kaping 23 iku an Abi Malikin, cerita saking Abu Malik Al-Harisi rupane iya iku Al-Haris ibni Asim putra jalere Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Al-Haris, qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru utawi sesuci, satrul imani iku setengah iman, setengah saking iman. Walhamdu utawi walhamdulillahi utawi ucapan alhamdulillah, walhamdulillah kabeh puji lillahi kagungane Allah, tamlau iku ngebaki apa alhamdulillah apa tahmid ya, al-mizana ing timbangan. Wa subhanallahi utawi lafal subhanallah walhamdulillah, subhanallah maha suci Allah, walhamdu utais kabeh puji lillahi kagungane Allah, tamlaani iku ngebak-ngebaki apa tasbih lan tahmid, au tamlau utawa ngebaki apa lafat mau, ma ing barang bainas samai kang ana ing kok maksud bainas samai ing antarane langit, ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Wassalatu utawi salat, nurun iku cahaya. As-sadaqatu utawi sedekah, burhanun iku tandha bukti. Was-sabru utawi sabar, liyaun iku pepadang. Wal Qur'anu utawi Qur'an, hujjatun iku hujjah laka, hujjatun laka iku hujjah kang manfaati laka kanggo sira, au alaika utawa melarati ing sira, melarati ing atase sira. Kullun nasi utai kabeh manusa, yaitu iku budal isu-isuan sapa kullun nas, babaiun mongko dadi wong kang adol nafsahu ing awak dhewe ni kullun nas, pamukikuha mongko merdekaake sapa kullun nas ha ing nafsahu, au mubikuha utawa ngrusak ing nafsu. Ruahu ngriwatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Diceritakan dari Abu Malik yang bernama Al-Haris putra Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu,
dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu setengah daripada iman, bagian dari iman. Walhamdulillahi, lafal alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, melafalkan subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Sholat itu merupakan cahaya dan sedekah merupakan tanda bukti, dan sabar itu merupakan sinar yang menerangi, dan Quran itu sebagai hujah yang menguntungkan bagi kamu atau merugikan bagi kamu. Semua orang itu akan berangkat pada pagi hari, apakah dia itu akan menjual pagi hari, menjual dirinya, apakah dia itu membebaskan dirinya atau merusaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tuhur itu maksudnya at-tathhir. Tuhur itu at-tathhir, yaitu bersuci menggunakan untuk menggunakan air dari hadas kecil maupun besar. Satrul iman itu setengah dari iman. Nisful iman itu sebab iman itu ada dua bagian. Pertama, menyucikan hati dan membersihkannya, dan yang separuhnya lagi itu menyucikan anggota yang zahir, yang lahiriah. Ya, apa itu? Jadi iman itu membersihkan hati dan menyucikannya, terus yang lain, yang separuhnya lagi membersihkan yang zahir. Makanya itu disebut at-tuhur satrul iman. Terus tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Tamla'ul itu memenuhi timbangan. Karena apa? Karena besarnya pahalanya itu, sehingga pahala itu memenuhi timbangan. Sebab besok di hari kiamat itu Allah akan menimbang semua amal. Dan sebabnya apa? Sebab at-tahmid isbatul mahamidi kulliha lillah. Jadi pujian alhamdulillah itu menetapkan bahwa Allah itu memang layak dipuji, dan pujian itu hanya Allah semuanya. Jadi karena menetapkan pujian, maka akan menghilangkan cacian, ya. Menunjukkan kekurangannya itu tidak, sehingga tahmid itu merupakan penetapan atau mengakui bahwa pujian itu hanyalah Allah yang berhak menerima. Terus tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ini seandainya, ya, pahalanya itu dihitung, itu bisa memenuhi langit dan bumi. Saking besarnya iktikad terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena ini at-tanzih wasana. Jadi menyucikan Allah, artinya Allah itu suci dari kekurangan.
terbebas dari kekurangan. Wasana itu memuji. Jadi adanya pujian dan meniadakan sifat-sifat yang tercela dari Allah, itulah yang menyebabkan pahalanya besar sekali sehingga memenuhi langit dan bumi. Terus wassalat, nah, jadi dalam biasanya orang tahlilan kan kalimatani sakilatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu apa itu? Ini sebagai dasar bahwa subhanallah alhamdulillah itu tamla'ani ma bainas sama wal ard. Jadi kan mudah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kan mudah, ringan. Apalagi khafifatani ala lisan. Jadi mudah untuk diucapkan dan ringan sekali. Tetapi itu sangat besar pahalanya. Ya karena itu tadi memuji Allah dan at-tahmid, at-tanzih, was-sana. At-tanzih itu membersihkan sifat-sifat Allah dari kekurangan, menetapkan sifat dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi Allah itu suci dari kekurangan dan memuji hanya kepada Allah. Alhamdulillah itu segala puji itu milik Allah. Artinya tidak ada yang berhak mendapatkan pujian itu. Hakikatnya. Sebabnya yang lain itu atas izin Allah dia mempunyai kebaikan itu karena atas izin Allah dan kehendak Allah. Orang pinter misalnya itu karena sebabnya apa dia pinter? Ya karena Allah yang mengajarinya, Allah yang memberi ilmu. Orang bagus akhlaknya, itu karena diizinkan oleh Allah dia mempunyai perangai yang bagus. Karena apa? Dia diberi ilmu sehingga dia bisa menghindari hal-hal yang tercela. Dia mempunyai akhlak yang mahmudah, perangai yang terpuji, dan dia bisa menghindari perangai-perangai yang mazmumah, yang tercela. Jadi semua itu Allah. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita itu dipuji, itu aja gembelengan, terus ojo sesak, jadi sesak lambine, jadi ora cukup ketune, sebabnya jadi apa ini corong coba wah tindase. Itu karena Allah, kita kembalikan pada Allah. Wah, kowe kok pinter ya komputer apa? Terus ya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita uncal pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi kita merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita jangan gembelengan. Sebabnya segala puji itu milik Allah. Kita dipuji karena Allah. Kita dipuji mungkin karena kita dinilai mempunyai kelebihan, walaupun kekurangan kita itu seabrek ya. Tapi orang itu tidak tahu kalau kita itu sebenarnya punya kekurangan yang banyak sekali. Dilalah yang dilihat, yang kelihatan itu kebaikan kita. Tapi sebenarnya wah, itu aibnya itu suwakeh banget. Terus apa lagi tadi? Mana? Wassalatu ya. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu kan merupakan pendekatan kita kepada Allah, menyembah Allah.
Itu asarnya itu asal nganu ya, sholat yang dikerjakan itu memenuhi syarat sahnya, itu insya Allah apa nih, terus sholatnya itu tidak hanya lahiriahnya tapi batiniah itu akan menjadi nur, akan menjadi apa, cahaya bagi yang melakukan. Sebab dengan sholat itu hati akan menjadi padang, karena dekat dengan Allah. Terus untuk sementara tidak menuruti nafsu. Tapi nafsu itu enaknya ora sholat. Bagi nafsu itu senengnya ora sholat. Buktinya apa? Nek ngantuk turu krungu azan itu abot kon apa nih, bengi-bengi. Ikon sholat tahajud itu abot lagi. Dengan sholat itu hati menjadi padang, menjadi. Nah, bisa saja kalau sholatnya benar, itu sinar sholat itu akan tampak di wajahnya. Wong sing sregep sholat, sing males sholat itu ketara. Aku mbiyen duwe kanca di kanca kuliah. Iku ini tiba-tiba nemoni aku ning kampus. Mas, aku 3 wulan ora sholat. Tuh, kenapa? Aku tak pikir-pikir ketimbang sholat itu luwih apik nganu ya, luwih apik maca buku PMB wae. Iya iki jan. Aku nanggapi wong dene biasa ya. Dheweke paham aku paham dheweke. Ya wis terusno oleh edan tak ngono no. Tapi wong edan iku ora kewajiban sholat. Aku jawab enteng ngono ae. Tenan aku Mas. Ya iya terus nolehmu edan tak ngono. Lah kok ngono? Lah wong edan kan ora wajib sholat. Lah kowe iki isih edan apa edan apa isih waras ngono. Terus nampaknya dia enggak masih kurang puas dengan komentarku ya. Terus akhirnya dia ini ngomong. Terus aku menyambut ceritanya tuh. Ya sebabnya apa kowe kok ora sholat saiki? Ya aku sholat tapi coro dewe. Aku coro dewe. Lho kowe apa? Dia itu dulu mondok terus kos kuliah bareng. Ya sebabnya apa? Kowe apa lali hadis. Selu kamar aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat ketika aku sholat. Artinya kowe ora iso gawe dhewe iku. Lah olehmu sholat piye? Ya aku pokoknya sholat nganggo caraku dhewe. Sebabnya apa? Lah aku sholat jengkang-jengking ora ana asare, ora ana labete. Aku rasanya ora duwe ora ngrasake manfaat sholat itu. Jadi aku sholatku ya wis sak karepku dhewe. Oh iya, ya wis terus olehmu edan tak ngono. Lah kowe kan ngerti, selu kamar aitumuni usolli. Iku nah terus akhirnya aku pesen. Wis, saiki wis terserah kowe arep salat ya karepmu ora karepmu. Saiki apa kowe ora nganu. Saiki wacanen hikmatut tasyrik wa falsafatuh. Hikmah diberlakukan syariat dan falsafatnya. Wis iku wae pesanku. Wacanen hikmah sholat dan filsafat sholat. Dia juga seneng mempelajari filsafat. Akhirnya lah aku ketemu dene iku selama dheweke ora sholat iku tak wong iduan. Waduh aku tak undang wong iduan. Belum.
kowe iki kaya wong apa iku wong angon wedhus sing ora tau raup. Nek wong apa iku wong angon wedhus raup apa terus adus kan biasa ya dadi resik maneh. Lah iki enggak. Iki kaya apa iki angon wedhus sing ora tau adus kowe ngene. Memang saya perhatikan selama dia mengatakan dia tidak sholat itu raine memang berbeda. Dulu itu dia saya perhatikan ya ajar, ceria, cerah. Bareng dene wis suwe ora salat 3 bulan waktu itu. Itu memang berbeda. Jadi aku nek ketemu dheweke tak undang wong edan. Wong edan, bisa edan apa ora kowe? Aku wis biasa karo dheweke ya. Ben bejekan karo aku wis biasa. Nah, terus kodoan tak undang wong edan terus. Ben nganti bosen dene. Ning kampus ning Kopma barang aku padon wong edan. Iku deh. Terus wis pirang-pirang wulan wis rada suwe no ketemu aku delalah. Wong edan, piye? Wah, aku bisa wedi karo nerakane pangeran Mas. Tapi maksudmu piye maksudmu? Dari gue apa itu? Oh, saiki ora edan opo ya tak kono. Iya, aku salat maneh. Lah oleh salat wis pirangan. Ya wis aku mulai salat maneh. Lah terus tak amati, suwe-suwe ternyata apa iki wajahnya itu akan berubah ceria lagi. Gitu ya. Iki menunjukkan as-sholatu nurun. Salat itu cahaya. Baik cahaya dalam hati maupun cahaya yang nampak terrefleksi dalam wajah seseorang. Iki ngono. Lah aku ngadepi wong kaya ngono kuwi ora iku apa iki nek tak adepi api-apian dene ora orang apa iki kurang semangat untuk berpikir ulang. Aku wis paham karo wonge, percaya. Wong Rembang. Wong Rembang. Terus kuliah ning Jogja. Tapi alhamdulillah dene corona dhewe wis paham aku, ya ora kelar-kelar tak undang wong edan iku. Dene wis paham karo kelakuanku mbiyen. Biyen. Saiki ta mantan berubah. Itu wis tuwa. Biyen ya preman. As-sholatu nurun. Terus ada dalam hadis ya nawiru buyutakum bis-sholati wa bi qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Quran. Jadi rumah yang sering digunakan untuk sholat dan untuk membaca Quran itu menjadi padang. Jadi kita masuk rumah yang tidak pernah untuk sholat dan tidak pernah untuk membaca Quran itu lain dengan kita memasuki rumah yang sering untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Jadi apa ini nek cara kene iki apa? Jadi apa iki? Apa cara kene? Jadi nyaman nek mlebu iki. Jadi ada sinar apa iki dari sholat itu. Ada dampak, ada labet, ada asar, ada bekas gitu. Jadi kalau apa ini kita rasakan itu akan terasa nyaman memasuki rumah yang sering untuk sholat maupun membaca Quran. Ini dalam arti sholat itu loh, sholat sunnah ya. Tapi nek sholat wajib itu utamane nang masjid. Dan nek sholat sunnah itu utamane ning omah. Tapi ana hadis berilah bagian rumahmu untuk sholat itu. Maksudnya ya sholat
sholat rawatib, sholat sunnah duha, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubat, sholat sunat itu. Kecuali kalau memang sholat sunat yang adanya di masjid, kayak tahiyatul masjid, itu mau tidak mau ya di masjid. Ya kecuali kalau kita itu sedang itikaf sholat sunat ya memang harus di masjid dong, sedang itikaf itu ya, kayak sing disampaikan oleh Syekh At-Tablawi nang kitab Buyah Al-Mustarsyidin itu. Jadi tidak semua lebih utama di rumah, deleng-deleng bagi kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus oh iya, orang sing sregep sholat itu luwih-luwih sing sholat tahajud itu akan berpengaruh pada cemerlangnya wajah itu ada hadisnya juga. Terus plus sedekah itu burhanun. Sedekah itu sebagai tanda bukti. Sedekah itu kan sedekah sikun itu kan jujur ya. Sotik itu benar. Jadi nek imane bener, dekne ya gelem sedekah. Jadi sebagai tanda kebenaran pengakuannya. Pengakuan dia katanya iman. Nah, buktinya mana? Nah, di antara bukti ya sedekah itu. Ya. Bukti kebenaran iman itu dia tidak ora sungkan-sungkan, ora awel oleh ngetoke harta benda kaya itu kalau orang iman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa bir rasul apa itu terus apa? Sama innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summalam yartabu bajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kunang surat apa? Al-Hujurat Pak ya. Jadi orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu, summalam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjuang dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun, dan mereka orang-orang yang benar. Jadi ini wong ngaku iman kok ogah-ogahan berjuang itu belum ada buktinya. Ya. Kalau dia sudah mengeluarkan uangnya untuk sedekah, lah itu baru benar. Karena betul gadah atau pripun, yo iso wae nganggo tahmid, tasbih itu kan. Itu bisa sebagai mendapatkan pahala sedekah. Sedekah itu burhan. Hujjatun ala imani fa'iliha. Dimuja apa ini? Mujazati yaumil qiyamah li'anna munafik yang tani'u minha likaunihi la ya'taqidu thawab fiha. Lagi bedane karo munafik ini. Nah wong iman iku gelem sedekah krana dhewekne arep-arep ganjaran ning akhirat. Tapi nek munafik ora percaya. Ora percaya ana ganjaran utawa apa iku ora percaya. Yang munafik ya. Munafik itu kan secara lahiriah dia menampakkan orang mukmin, tetapi batiniahnya itu orang kafir. Itu munafik. Penampilannya tak wae, dia iman. Ketemu kumpul-kumpul, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, ketemu karo wong iman ya, aku iman aku. Tapi nek wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un.
Iku nek ketemu karo setan-setane dene pemimpin-pemimpine wong munafik ya aku tetap seperti dulu. Aku masih dengan kamu, aku masih apa itu kaya biyen biasane. Aku mau ngalok-ngalok karo wong-wong apa iki, wong-wong iman kuwi. Jadi apa iki sedekah itu merupakan bukti kalau dia itu memang benar-benar orang yang beriman. Terus lagi mana itu? Wasabru liyaun. Sabar itu merupakan pepadang. Ya. Sabar itu adalah akhlak yang terpuji. Dan sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam melakukan taat kepada Allah. Dan wasabru anil ma'asi. Dan sabar ketika dia tidak melakukan maksiat. Wong sing wis biasa maksiat, orang maksiat walah itu perjuangan luar biasa. Wong biasanya misuh, iku ora misuh yo mabot nih. Iku menahan itu. Wasabru alal aqdar. Iku muklimah. Jadi ketika uang gue menghadapi sesuatu yang tidak disukai, sing nglarakake ati utawa nglarakake jasad atau awak itu dituntut untuk sabar. Dengan sabar itu akan padang, ora kemerungsung, ora tidak merupakan tekanan ya. Wong sabar itu tidak tertekan jiwanya, itu nek sabar. Mungkin awal-awalnya yo sumpek tertekan, tapi nanti ini sabar, disabar-sabar no. Innamas sabru kita sabur. Nek kepen sabar kudu nyabar-nyabar no. Ora terus sekali jadi, wah aku ora iso sabar. Iku krono tidak nyabar-nyabar no. Tapi kalau uang itu belum nyabar-nyabar ke, insya Allah akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal ilmu bita'allum. Yang kepengen ento ilmu ya kudune sinau. Nek kepengen sabar ya kudune nyabar-nyabar no. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu beserta orang sabar dan Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Wong nek sabar itu kaya-kaya apa ini? Semua ujian dan cobaan itu rasanya enteng. Apa meneh kalau dia paham hakikat cobaan, hakikat musibah itu. Nek idza aradallahu bi abdihil khairah jalalahul uqubah fid dunya. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia segerakan hukuman si hamba di dunia. Ya, jadi kan uang itu mesti salah. Salah itu engko terancam kena siksa. Nah ini siksanya daripada nanti diberikan di akhirat, syukur diberikan nang dunia, karena azab akhirat itu lebih pedih. Wala azabul akhirati asyaqtu. Itu azab ini Al-Quran. Wala azabul akhirati asyaqtu. Sungguh azab atau siksa di akhirat itu lebih keras. Nah, apa itu ditimpakan di dunia, berarti besok di akhirat insya Allah akan terbebas dari siksaan. Jadi diwenehi azab sing ringan. Terus lagi innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka kaum itu akan diberi cobaan. Jadi nek wong kok loro, iku kudune alhamdulillah aku diparingi lara. Tapi apa? Nah, dengan sakit itu ngurangi dosa, nambahi ganjaran, ningkatke derajat. Iku kan wong lagi dicoba dening Allah Taala. Lah ngene iki krana paham ngono iku dia menjadi sabar. Sabar.
wong lagi di iman karo pangeran. Terus wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang mencelakakan kamu, yang menguntungkan kamu atau mencelakakan kamu. Tapi yang riwayat ya, seperti yang disampaikan oleh Mbah Bisri almarhum itu, untuk neng akhirat itu Quran itu bisa menampakkan diri sebagaimana manusia, dan dia bisa melapor pada Allah. Niki si fulan itu rumen maca Quran, angen-angen Quran tapi mboten nate nglampahi isi kandungan sing tenggen kula. Nah kalau ngene iki dia akan merugikan, karena Quran itu akan melapor pada Allah bahwa si fulan tidak mengamalkan isinya. Kemudian juga akan menguntungkan kalau Al-Quran itu memberi kesaksian bahwa si fulan telah mengamalkan isinya. Ya itu hujjatun laka au alaika. Terus di mana belum nas yaitu fabayun nafsahu famutikuha au mubikuha. Setiap hari itu manusia akan berjalan, maka dia bisa menjual nafsunya atau dirinya lillahi bitaatihi. Jadi kan innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah itu akan membeli dari orang mukmin. Membeli apa? Membeli jiwanya dan hartanya. Dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dan mereka akan mendapatkan surga. Jadi dibeli, diijoli, jenenge tukar, jual beli itu kan tukar menukar toh. Tukar menukar. Jadi dibeli, dituku nganggo swarga. Iku nek wong mukmin iku gelem menggunakan hartanya untuk diinfakkan atau untuk perjuangan di jalan Allah, atau jiwanya juga untuk dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah. Itu. Jadi faba yuha itu dijual, nanti akan dibeli oleh Allah. Jadi mau innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Apa anfusahum wa amwalahum? Sing anu. Jadi baik jiwa dan harta benda yang digunakan untuk taat kepada Allah, itu Allah akan membelinya. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Kalau famutikuha itu memerdekakan, dengan digunakan taat pada Allah, berarti dia memerdekakan jiwanya, memerdekakan dirinya. Memerdekakan dari apa? Dari azab. Nah, kalau jiwa raga ini untuk taat, berarti dia seseorang itu memerdekakan jiwanya, memerdekakan dari azab. Aumu bikuha, atau merusaknya, merusak jiwa, merusak raga ini karena apa? Muhlikuha bibaiha lisyaiton wal hawa bittibaihima. Jadi kalau kita itu menjual jiwa dan raga ini untuk setan, berarti ya merusakkan, membinasakan itu. Dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan gitu. Itu berarti membinasakan jiwa dan raga. Babai'un nafsahu lillah bitaatihi. Didol ning Allah apa ning setan. Nek didol maring Allah berarti dia membebaskan dirinya dari azab, tetapi kalau didol ning setan
ya berarti mencelakakan dirinya sehingga dia akan masuk neraka. Wis ngene wae ya. Semoga kita bisa mengamalkan, memahami dengan baik dan mengamalkannya, sehingga kita termasuk orang-orang istiqomah dan akan mendapatkan fadilah-fadilah dari amal soleh kita. Karena sudah maghrib, mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana